Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan unboxing dan mungkin ini menjadi salah satu rekomendasi handphone di harga 1 jutaan kecil ya. Ini adalah Poco C40 yang mana ini sebenarnya sudah rilis hampir setahunan ke belakang ini teman-teman. Tapi kemarin saya coba cek di official store-nya di Tokopedia. Harga yang ditawarkan untuk Poco C40 ini sudah cukup drop teman-teman. Nah, seperti kita ketahui untuk Poco C40 ini di awal rilisnya di saat itu adalah untuk yang RAM 3 GB, internal 32 GB, kita dapat harga sekitar 1,5 jutaan. Dan untuk RAM 4 dengan internal 64 GB, kita diberikan harga kurang lebih 1,7 jutaan teman-teman. Nah, sekarang ini adalah yang kapasitasnya 4 GB ya, yang berarti harga normalnya itu 1,7 juta. Ini saya dapatkan dengan harga di bawah 1,2 juta teman-teman. Nah, teman-teman yang mungkin berminat juga bisa coba cek di Tokopedia-nya, karena kebetulan saya dapat ini di official store Xiaomi yang ada di Tokopedia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sambil kita unboxing saja ya. Oke, ini saya unboxing sambil jadikan bukti ya, karena ini beli online, jadi kita harus menampilkan proses unboxingnya teman-teman. Nah, ini dia paketnya Poco C40. Yang di paketnya ini masih dilindungi lagi sama bubble wrap teman-teman, jadi cukup aman lah. Nah, ini dia Poco C40. Seperti saya ceritakan tadi, ini adalah handphone 1 jutanya Poco ya, yang mana tagline utamanya yaitu memang handphone ini dikeluarkan dengan harga 1 jutaan saja teman-teman. Kalau tidak salah tagline-nya ini si paling sejutaan ya, kalau saya tidak salah. Dan saat awal keluar, handphone ini kurang menarik karena harganya sekitar 1,7 jutaan teman-teman. Jadi saya kurang tertarik pada saat itu. Nah, namun sekarang karena harganya sudah cukup drop, saya rasa handphone ini cukup worth it untuk dibeli dan dicoba untuk digunakan. Karena beberapa poin yang membuat saya tertarik yaitu layarnya cukup luas, kemudian kapasitas baterainya juga sangat besar teman-teman, sangat padat. Ini kapasitas baterainya 6000 mAh. Jadi untuk pemakaian seharian full, handphone ini bisa cukup diandalkan ya. Oke, langsung kita unboxing saja. Nah, jadi untuk teman-teman yang sering berpergian di luar atau aktivitasnya banyak di luar ruangan, yang jarang ketemu colokan, handphone ini pas sekali teman-teman. Atau teman-teman yang juga sedang cari handphone backupan atau untuk handphone keduanya, ini cukup rekomendasi juga teman-teman. Nah, oke, sudah terbuka. Ini dia isi paket pembelian Poco C40. Ini warnanya yang warna hitam ya. Ya, ini black dengan kapasitas 4 GB per 64 GB. Nah, isi paketnya ini ada smartphone Poco C40-nya. Dan di belakangnya ada ini SIM ejector. Apakah ada casingnya? Oh, tidak ada. Di sini hanya ada buku panduan, kemudian garansi dan stiker-stiker ya. Stiker biasanya Poco menyertakan stiker-stiker ini, dan ada kartu ucapan dari Poco. Dan kemudian di sini ada kabel, ini harusnya kabel USB Type-C ya. Kita coba cek dulu. Yap, benar, ini sudah menggunakan USB Type-C ya. Di harga 1,2 jutaan sudah USB Type-C, itu luar biasa ya. Karena banyak yang di harga segini yang masih menggunakan
micro USB teman-teman, dan ini masih dapat adapter. Nah, ini sebenarnya si Poco ini sudah support pengecasan cepat ya sampai 18 watt. Namun untuk adapter yang didapatkan ini masih cukup kecil ya teman-teman, hanya 10 watt saja. Oke, tapi tidak masalah, dapat adapter juga sudah cukup bagus. Ini kita rapihkan dulu, kita rapih, dan ini dia smartphone Poco C40 nya. Kita buka, ini yang berwarna hitam ya, bisa teman-teman lihat. Kita buka dulu stikernya. Nah, ini dia berwarna hitam teman-teman, dengan tekstur-tekstur seperti kulit jeruk, tapi ini harusnya plastik sih ya. Nah, di sini cukup oke ya. Ini desain dari Poco ini memang kalau bisa dibilang tidak membosankan ya, karena memang untuk sasaran pasarnya dia mengincar pasar anak muda teman-teman. Jadi Poco ini harus berani tampil beda sih harusnya. Jadi ini tampilannya dengan desain khas, frame kameranya seperti ini, yang mana ini ada frame besar yang diisi dengan lensa-lensa kameranya. Nah, di sini kalau kelihatan ini tampilan kameranya seperti seolah-olah ada 3 ya, tapi yang beneran kamera hanya 2, di sini dan sini. Ini hanya ada tulisan EI saja, dan ini hanya flash kamera teman-teman. Nah, kamera satu lagi ini ada di depan kamera selfie-nya. Oke, untuk tampilan handphonenya seperti ini ya. Untuk layoutnya standar. Di sini di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Kemudian di sebelah kiri ada SIM tray. Kemudian di bagian atas masih ada jack audio teman-teman. Di bagian bawah ini ada grill speaker, kemudian mikrofon dan port USB Type-C. Ini handphone sejutaan yang sudah cukup lengkap ya, sudah menggunakan USB Type-C. Oke, kemudian di bagian belakang di sini ada kamera, ada 2 buah lensa kamera dengan frame yang cukup besar. Kemudian ada tulisan Poco, dan di sini ada sensor fingerprint ya. Oke. Kemudian di bagian depannya hanya ada lensa kamera selfie-nya saja. Kita coba nyalakan dulu ya. Oke, sambil kita tunggu menyala, si Poco ini menggunakan layar dengan luas 6,7 inci ya, dengan resolusi maksimal hanya di HD Plus saja. Namun itu sudah cukup oke juga lah. Kemudian untuk brightness-nya maksimal di 400 nits, tidak terlalu terang, namun untuk pemakaian kasual sehari-hari sudah cukup menurut saya. Yang harus diperhatikan adalah karena nits-nya tidak terlalu tinggi, pemakaian di bawah terik matahari harus menyesuaikan juga teman-teman. Kemudian untuk chipsetnya ini agak unik, karena si Poco C40 ini menggunakan chipset yang cukup baru ya, yang sepertinya dikembangkan Poco sendiri ya. Ini chipsetnya namanya GLQ JR510 dengan fabrikasi 11 nanometer teman-teman. Nah, kemudian untuk RAM-nya sendiri ini ada 2 pilihan, ini menggunakan MIUI 13 ya. Oke, kita masuk dulu. Untuk RAM-nya sendiri ada 2 pilihan, ada yang RAM 3 dengan pilihan penyimpanan internalnya 32 GB dan RAM sebesar 4 GB dengan memori internal 64 GB, yang mana itu yang saya pegang sekarang teman-teman. Kemudian untuk kameranya, nah untuk kameranya ini sendiri menggunakan 2 buah kamera di belakang, yang mana kamera utamanya 13 megapiksel dan satu lagi itu hanya kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Lalu untuk kamera selfie-nya dia hanya beresolusi 5 megapiksel saja. Saya rasa tidak terlalu
mengherankan ya, karena memang kelas harganya ini ada di kelas harga 1 jutaan kecil saja teman-teman. Jadi untuk kamera dan lain sebagainya dengan spesifikasi yang bisa dibilang cukup saja ya, harap dimaklumi ya teman-teman ya. Kemudian untuk baterainya teman-teman, nah baterai dari Poco C40 ini itu luar biasa besar ya. Ini ada di 6000 mAh dengan support fast charging teman-teman, sampai dengan 18 watt. Namun untuk adapternya tadi seperti yang kita lihat di awal hanya diberikan yang 10 watt saja. Nah, kemudian untuk sensor-sensornya ya standar ya, hanya ada, jadi di sini ada sensor fingerprint, kemudian sudah sertifikasi tahan air dan debu juga, yaitu IP58, dan layarnya ini sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass juga teman-teman. Tapi di sini tidak ada informasinya dia Corning Gorilla Glass yang berapa, namun sudah cukup lah handphone 1 jutaan diproteksi dengan Corning Gorilla Glass, itu sudah cukup oke teman-teman. Walaupun untuk back cover dan framenya ini masih plastik ya, oke. Sambil kita tunggu ya. Oke, ini kita skip ya, nanti kita akan lanjutkan saat handphone sudah selesai di setting teman-teman. Oke, ini dia tampilan awal saat pertama kali handphone ini menyala ya. Oke, di sini ada beberapa bloatware ya, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Snack Video, Spotify. Tidak terlalu banyak ya, cuman ada beberapa. Oke, kita coba cek dulu untuk Androidnya. Nah, ini untuk MIUI-nya itu versi 13.0.5 ya. Untuk penyimpanannya tadi secara default sudah terpakai 22,1 GB dari total penyimpanan 60 GB-nya teman-teman. Nah, untuk versi Android-nya sayangnya ini masih berbasis Android 11 teman-teman. Tapi tidak masalah lah. Kemudian apa lagi ya? Kita coba cek tampilannya. Oke, ini belum high refresh rate ya. Ya masih wajar lah, ini harga di bawah 2 jutaan, bahkan di bawah 1,5 teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Si Poco C40 dengan kapasitas RAM 4/64 GB teman-teman. Oh iya, kita coba cek dulu ini RAM 4 GB nya apa masih bisa mendapatkan tambahan RAM atau tidak ya. Kita coba. Oh iya, masih bisa nih. Oh iya, masih bisa RAM plus ya. Jadi RAM 4 GB nya masih bisa ditambahkan 1 GB RAM yang bersifat virtual. Cukup membantu sih menurut saya untuk RAM plus ini, walaupun tidak terlalu besar dampaknya ya untuk performa handphone. Oke, tampilan awal saat handphone ini dinyalakan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini kita coba cek kameranya dulu. Oke, coba foto. Untuk hasilnya ya cukup aja ya teman-teman, tidak terlalu wah juga. Wajar lah di kelas harga 1 jutaan kamera yang bagus itu jarang ya. Oke, nanti saya akan coba tunjukkan untuk hasil kameranya ya, dan saya akan coba bermain game-game ringan, mungkin Mobile Legends, untuk mengetes sejauh mana performa dari si chipset JLQ JR510 ini teman-teman.
Oke, saya coba setting-setting dulu. Saya akan install beberapa game dan nanti akan saya lanjutkan videonya teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil perekaman dari Poco C40 ya. Ini resolusi maksimal hanya di 1080 di 30 fps saja. Untuk hasil perekamannya kurang lebih seperti ini. Kita coba stabilisasinya ya. Kita ambil videonya sambil jalan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Nah, ini hasil perekaman video dari kamera depannya. Sama-sama di resolusi 1080 30 fps juga. Kita coba untuk stabilisasi kamera depannya ya. Untuk suaranya bisa teman-teman cek bagaimana. 1212 dicoba apakah cukup bagus. Nah, untuk kualitasnya seperti ini ya. Agak sedikit silau sih untuk kamera depannya ini. Oke. Oke, teman-teman, saya coba game Mobile Legends ya. Dan luar biasanya untuk grafisnya ini sudah terbuka sampai di ultra ya. Bisa teman-teman lihat. Oke, kita coba cek bagaimana performanya teman-teman. Tidak ada lag ya, performanya lancar banget teman-teman. Ini untuk gameplaynya, layarnya juga sangat responsif. Kita lanjutkan dulu, nanti kita akan review bagaimana performa selama game berjalan. Oke, sejauh ini tidak ada masalah ya dengan gameplay dari Mobile Legends ini. Untuk gameplaynya bisa berjalan dengan lancar, bahkan untuk efek-efeknya juga tidak ada nge-lag sama sekali. Untuk performa game dari chipset ini terbilang cukup ya. Ini ini agak sedikit lag tadi ya teman-teman, bisa teman-teman lihat tadi agak sedikit ada lag, namun tidak mengganggu saat tadi tower tadi ya. Ada sedikit lag saat agak rame tadi, namun tidak mengganggu sama sekali teman-teman, karena dia cuma sesaat saja. Oke, untuk performa gamenya oke lah ya. Di kelas harga 1 jutaan kita bisa bermain game Mobile Legends dengan cukup lancar, dan ini bisa dibilang cukup worth it di kelas harganya teman-teman. Oke teman-teman, kesimpulannya dari Poco C40 ini, setelah saya coba beberapa pengetesan ya, saya coba kamera, saya coba bermain game Mobile Legends, bisa dibilang handphone ini jika merujuk ke harganya ya, sudah sangat worth it dan sudah cukup lengkap teman-teman, dimana sudah ada sensor fingerprintnya, sudah menggunakan USB Type-C juga, dan daya baterainya cukup besar. Nah, untuk performanya ya sebanding lah dengan range harganya teman-teman, yang mana ini harganya sudah sangat turun di sekitar harga 1,2 jutaan saja teman-teman, dan itu sudah sangat worth it untuk performa yang dimiliki dari
Poco C40 ini. Nah, kemudian untuk kameranya juga sama. Ekspektasi yang terlalu tinggi saya rasa harus dihilangkan ya dari handphone ini, karena kembali lagi ke segmentasi harganya teman-teman. Ini adalah handphone entry level yang punya harga range di 1 jutaan kecil, dan di sana untuk kualitas kameranya bisa dibilang cukup oke juga teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya budget di bawah 1,5 teman-teman, yang punya budget di bawah 1,5, yang sedang mencari handphone di sekitaran budget tersebut, Poco C40 ini bisa teman-teman pertimbangkan ya, karena kapasitas baterainya cukup besar, kemudian punya sensor fingerprint, dan satu lagi sudah menggunakan USB Type-C, dan pengecasannya juga sudah support pengecasan yang cukup cepat, yaitu 18 watt teman-teman. Oke, jadi demikian dulu untuk Poco C40 ini. Oh ya, satu lagi, untuk desainnya menurut saya cukup menarik juga ya, tidak membosankan lah teman-teman. Di sini ada tekstur-tekstur yang membuat handphone ini tidak licin, dan tidak ada fingerprint juga di sini. Jadi sangat oke untuk desainnya teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya mohon dukungan dari teman-teman. Jika berkenan silahkan di subscribe, di like jika teman-teman suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.